Assalamualaikum. Baiklah, materi yang akan kita pelajari di sini adalah logika proses pengendali pH. Jadi kita akan pelajari konsep bagaimana pengendali itu bekerja. Di mana pengendali pH itu bisa bekerja pada suatu larutan dalam tangki atau di dalam reaktor. Nah, di dalam konsep mekanisme daripada pengendali pH ini, maka komponen-komponen yang perlu saudara perhatikan itu adalah yang pertama adalah satu adalah proses, di mana pada proses ini nanti saudara akan bisa melihat fluktuasi harga daripada pH yang akan kita kendalikan. Ya, jadi misalkan di dalam reaktor ini adalah pH-nya yang kita sebut dengan proses variabel. Yang berikutnya itu adalah sensor, di mana sensor ini adalah mengukur berapa nilai daripada proses variabel yang ada. Nah, di sini ditunjukkan oleh adanya elektroda. Komponen yang berikutnya itu adalah saudara bisa melihat ini adalah transmitter. Transmitter ini dia akan menghubungkan antara sensor ya, dia dengan pengendali atau controller. Komponen yang berikutnya kita sebut yang di atas ini adalah otak daripada pengendali ini yang kita sebut dengan controller, yaitu di sini adalah controller daripada pH. Setelah itu, komponen berikutnya yang perlu kita pelajari itu adalah disturban. Disturban itu adalah gangguan daripada proses. Gangguan daripada proses ini adalah sebenarnya adalah nilai yang tidak kita harapkan, tetapi sering terjadi di dalam proses. Jadi misalkan tiba-tiba pH larutan dia menjadi drop, menjadi asam. Nah, kondisi ini tidak kita kehendaki. Nah, ini yang kita sebut dengan disturban. Di mana disturban yang ada di sini, kebetulan yang ada di sini saudara bisa melakukan disturban yaitu dengan menggunakan simulasi asam. Yang berikutnya, komponen yang berikutnya ini adalah final control element, di mana final control element ini merupakan reaksi daripada disturban. Jadi kalau disturban tadi merupakan suatu aksi, yaitu kita memberikan asam, maka final control element yang ada di sini, valve yang ada di sini, itu dia akan membuka suatu reaksi. Jadi ada aksi, ada reaksi. Kalau aksinya asam, maka reaksi yang ada di sini itu adalah basa, di mana pada final control element ini dia merupakan valve yang bisa membuka tutup sesuai dengan asam yang ditambahkan. Di sini nanti akan memberikan suatu keluaran yang kita sebut dengan manipulated variable. Jadi di sini adalah manipulated variable merupakan laju alir daripada larutan basa yang ada di sini. Nah, kemudian setelah itu manipulated variable ini juga akan terhubung dengan proses itu lagi. Jadi proses ini adalah looping terus ya. Terhubung dengan proses itu sendiri, di mana proses ini nanti akan terrekod di dalam PC atau komputer, di mana pada PC yang ada di sini ini sudah ada program-program bagaimana saudara melakukan penyetingan atau yang kita sebut dengan set point, di mana pH yang kita harapkan. Nah, kita coba mulai perhatikan. Sekarang kita bicara masalah komponen yang pertama tadi adalah proses, di mana proses terjadi pada reaktor atau mixing tank. Nah, Anda perhatikan di sini
mixing tank ini ada 3 aliran ya. Satu ada aliran air, satu ada aliran asam, ada satu adalah aliran NaOH atau basa. Nah, ini aliran ini Anda bisa lihat ini ada air, ada asam, semua ini masuk ke dalam tangki. Nah, kita lihat pada aliran air, saudara bisa lihat di sini dia terhubung dengan pipa, kemudian ada solenoid valve yang katupnya bisa otomatis ya. Kemudian di sini masuk ke flow rate. Di mana di sini saudara bisa mengukur berapa flow rate yang masuk. Ya, karena kita melakukan simulasi, jadi saudara bisa melakukan simulasi. Nah, ini akan masuk ke mixing tank. Kedua yaitu adalah kita lihat adalah disturbannya. Yang penting ini adalah asam, di mana ini adalah ditunjukkan adalah solenoid valve ya. Kemudian di sini dia masuk ke flow meter, saudara bisa mengukur alirannya. Nah, kemudian saudara bisa lihat, nah ini dia masuk ke dalam mixing tank. Jadi semua di sini akan tercampur. Ya. Kemudian aliran yang ketiga yang ada di dalam mixing tank yang ada di sini, ini adalah, nah saudara bisa lihat ini adalah larutan NaOH. Di mana larutan NaOH ini sebagai larutan yang tadi merupakan reaksi ya. Ada aksinya adalah asam, reaksinya adalah basa sebagai pengkompensasi ya daripada ini supaya pH-nya bisa tetap stabil. Nah, saudara perhatikan yang berikutnya, komponen berikutnya adalah sensor. Nah, sensor ini kita menggunakan alat ukur yaitu pH meter, di mana dia mengukur larutan itu berdasarkan beda potensial. Nah, saudara bisa lihat ini. Nah, ini kabelnya. Kabelnya saudara bisa lihat. Nah, ini kabelnya akan terhubung ya. Jadi pH terukur melalui beda potensial. Nah, ini dia masuk ke dalam suatu transmitter ya. Suatu transmitter di mana dia nanti akan merubah besaran fisik satu menjadi besaran fisik yang lain. Nah, ini tadi di elektrode adalah besaran daripada arus listrik diubah, nah ini menjadi besaran pH, yaitu dengan transmitter. Biasanya di situ juga ada transducernya. Nah, ini pH ini adalah pH yang ada di dalam larutan tangki atau mixing tank. Nah, jadi kita bisa melihat berapa fluktuasi dari pH atau proses variabel saudara ukur di situ. Nah, saudara bisa lihat dari pH yang ada di situ, maka akan menimbulkan reaksi. Ya, jadi masuk ke dalam pompa peristaltik di mana NaOH-nya ini ditarik oleh pompa peristaltik, kemudian masuk ke tangki mixing. Nah, ini NaOH yang dimasukkan ini tergantung daripada jumlah daripada asamnya, sehingga pH daripada mixing tank ini bisa dipertahankan pH-nya. Jadi saudara perhatikan bahwa berapa jumlah NaOH tergantung dari asam. Nah, hasil daripada proses itu direkam ya di dalam PC. Jadi hasil daripada fluktuasi pH yang ada di sini ya, saudara bisa lihat di sini ini ditunjukkan di dalam recorder tadi, di mana saudara bisa melihat bahwa fluktuasi pH-nya bisa kita record ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.